Shalom. Selamat pagi buat setiap kita. Bertemu kembali dalam program Tinggal dalam Hadiratnya 3 hari menuju April 2021. Dan tidak berasa ini adalah hari terakhir di bulan Maret. Kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Karena itu pastikan setiap kita untuk boleh menyembah, untuk boleh bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan, beri yang terbaik melalui doa-doa kita, melalui pujian kita, penyembahan, dan firman yang akan meneguhkan kita pagi hari ini sebelum kita memulai segala sesuatunya. Kami bersyukur oleh penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami, yang kami tahu dan percayai bahwa Engkau Tuhan yang selalu ada dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Hari ini kami mau menyembah Tuhan. Kuduskan kami, layakan kami, dan kiranya Tuhan berkenan atasnya. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Mari katakan, Rohmu yang berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus memulihkan setiap kami, dan Engkau yang memberikan damai dalam hidup kami, Tuhan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Mari naikkan setiap doamu kepada Tuhan. Buka hati, yes, kami membuka hati kami untuk jamaah Tuhan, untuk lawatan-Mu di setiap kami, pemulihan-Mu untuk di setiap keluarga, dan semangat kami dibangkitkan oleh Tuhan kembali.
berserahmu di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kau ambil alih, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I give glory to your name, I give glory to your name, oh Lord,
hanya Engkau yang kudus. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. The Lamb, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, you are holy, holy. Katakan, you are holy, holy, holy. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Are you Lord God? Engkau Tuhan yang kudus. Amin. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb. you are holy, holy, holy. Holy Are you Lord God?
hidup kami menggenapi firman-Mu, dan kami percaya selama Engkau bersama dengan kami menjadi bukti kebesaran. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan tanda mujizat. Tanda mujizat sertai tiap langkahmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersama, katakan di dalamku. Di dalam Amin, amin. jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Amin, amin, amin. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Oh, kami perlukan, amin, keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Lagi katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Oh, kami perlu Kau.
kerjakan bagi setiap anak-anakmu. Kami percaya, I believe you, Lord. I believe you. Ya la 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 bayasha te kada da bayasa. Ikara da la bayasha. Dipenuhi cintamu Tuhan, ajari kami selamanya. Semua karena Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Ini syukur kami pagi ini. Kami berterima kasih buat penyertaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah syukur kami naik ke naik ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah terus Engkau mengajari kami semakin memiliki hati seperti hati-Mu. Dan biar hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Biarlah Engkau yang kami muliakan selama-lamanya. Irabata kaya syehete karadapaya syata karalalabaya syeh. Kami tahu bahwa segala sesuatunya terjadi seizin rencana-Mu. Dan kami rindu dalam pengiringan kami di dalam Tuhan, kami terus diajari semakin mengerti kehendak-Mu. Bahkan biarlah kasih itu ada di dalam setiap kami. Kasih yang dimiliki oleh Tuhan ada di dalam kami. Karena itu yang Engkau mau Tuhan. Ajari kami lebih lagi. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Amin. Kasih pasti memaafkan.
pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Biar ini menjadi satu kerinduan kita, doa kita kepada Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan, berikan kasih itu padaku. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajar batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajari kami, ajari kami, ajari kami Tuhan memiliki kasih seperti-Mu. Kasih yang mengasihi tanpa batas, kasih yang belajar terus mengampuni. Biar itu ada di dalam setiap kami. Kasih-Mu kudus, tulus, tiada batasnya Tuhan. Dan kami mau belajar dari firman-Mu. Dan biarlah anugerah-Mu menyertai setiap kami, karena kami tahu firman-Mu berkuasa. Firman-Mu mengubahkan dan menjadikan kami semakin benar, dan semakin berkenan di hati Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu, mengurapi Bapak Pendeta John Freddy Purba STH. Terpujilah Tuhan, kami buka hati kami, dan biarlah Tuhan mengurapi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan isi hati Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa memasuki hari ketiga, memasuki bulan April 2021. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, besok jangan lupa kita memasuki tanggal 1 April, memasuki bulan baru. Oleh karena itu besok saudara terakhir, tetap kita dalam program Tinggal Dalam Hadiratnya pukul 5 pagi saudara. Saudara jangan ketinggalan dalam situasi seperti ini. Kita tetap teguh, kita kuat lewat firman, lewat doa, dan kita pasti menjadi orang-orang yang mampu bertahan dalam kesulitan apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dari tema iman, pengharapan, dan kasih, hari ini masuk dalam tema tentang kasih, saudara-saudara. Saudara,
berbicara tentang kasih. Kasih merupakan sebuah perasaan, sebuah naluri dalam hati yang harus ditindaklanjuti dengan sebuah tindakan. Sekali lagi saudara, kasih itu merupakan sebuah perasaan, sebuah naluri dalam hati yang harus ditindaklanjuti dengan sebuah tindakan. Dan kasih ini saudara harus diekspresikan dan mengasihi dengan perbuatan serta kebenaran. Jadi kalau kita mengasihi, harus mengasihi dalam kebenaran saudara. Sebab ada kasih yang palsu, ada kasih yang curang, yang kelihatannya mengasihi, yang kelihatannya baik, tetapi ternyata itu bukan kebenaran. Seseorang yang berkata mengasihi seseorang atau mengasihi orang lain, tapi caranya salah, itu bukan kasih yang sebenarnya. Itu kasih yang palsu saudara. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18, di sana dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, bukan dengan perkataan. Apakah perkataan perlu? Sangat perlu. Kita berkata, kasihan orang itu, kasihan dia ya, betapa susah hidupnya. Tetapi jikalau kita hanya dengan perkataan, ini yang menjadi masalah. Alkitab katakan, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, itu maksudnya. Artinya bukan hanya dengan ekspresi di mulut, bukan hanya lip service yang berkata kasihan ya dia, kasihan orangnya, bukan. Tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Saya sudah jelaskan tadi bahwa kasih dalam kebenaran itu berbeda dengan kasih yang palsu. Jadi kalau kita mengasihi dengan tindakan berbuat baik sama seseorang, kalau dia kasih yang benar, dia tidak menuntut imbalan. Dia tidak menuntut imbalan. Bahkan dia tidak menuntut pujian, saudara. Atau ucapan terima kasih sekalipun sebenarnya tidak perlu. Kasihan ya orang itu ya, sudah dibantu gak berterima kasih. Saudara, pujian itu kalau diberikan kepada saudara, sebenarnya upah saudara telah hilang. Tidak perlu puji, tidak perlu pujian. Tetapi lakukan dengan kasih. Saudara mau upah di surga atau upah di bumi? Saudara berbicara, berkata, saya mau upah di surga, Pak. Tetapi kenapa saudara mengharapkan pujian? Kenapa saudara mau seseorang berterima kasih? Kalau dia ucapkan terima kasih, ya puji Tuhan, praise the Lord, kembali kepada Tuhan. Kalau tidak berterima kasih, ya enggak apa-apa. Tapi orang itu nggak tahu diri, ya nggak berterima kasih, urusan dia. Lain halnya kalau kita mendidik seseorang. Kalau kamu dibantu oleh orang lain, sebaiknya ucapkanlah terima kasih. Itu dalam didikan. Tapi beda dengan hal ini, saudara. Ketika kita melakukan sebuah perbuatan dalam kebenaran, haleluya, tidak perlu menuntut imbalan, tidak perlu menuntut ucapan terima kasih,
tetapi lakukan bagian kita. Itulah kasih dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Alkitab menyatakan bahwa di masa-masa akhir ini kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih orang sudah tidak lagi hangat, tidak lagi panas, tetapi dingin. Saudara tahu, kalau air dingin menjadi beku, apalagi beku, susah cairnya, enak diminum. Tapi kalau hanya suasana dingin, suasana panas dingin enak. Tetapi kalau suasana dingin, kasih yang dingin tidak enak. Sekarang ini situasi lagi dingin, tanda kutip, lagi susah, lagi banyak problem, lagi kesulitan bagi banyak orang. Kasihnya jangan dingin, saudara. Kasihnya hangat, kasihnya panas, kasihnya reaktif, kasihnya bergerak. Saudara, kasih dalam kebenaran. Dan kebanyakan emang akhir-akhir ini kasih kebanyakan orang semakin tinggi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam keadaan seperti ini ada banyak orang tidak peduli terhadap sesamanya, karena dia fokus terhadap dirinya sendiri, tidak lagi mempedulikan orang lain. Memang secara manusia, secara logika ini masuk akal. Boro-boro saya membantu menolong dia dalam keadaan sulit seperti ini, saya aja belum tentu bisa hidup untuk tahun besok. Tahun besok, saudara. Sedangkan di depan kita besok dia nggak tahu mau masak apa. Di depan kita besok kita nggak tahu dia mau buat apa. Kita mikirin tahun besok. Ya tapi kan Pak, perlu perencanaan. Betul, perlu perencanaan. Tetapi kasih itu membagi sesuatu. Membagi itu tidak habis. Misalnya katakan saya punya roti yang besar, saya bagi ke mereka. Nih buat kamu nih, buat kamu. Masih ada sisa? Masih. Jadi tidak habis. Membagi, kasih itu membagi. Jadi kalau kita memikirkan terlalu jauh ke tahun depan, itu salah, saudara. Apa yang kita bisa perbuat hari ini, lakukan. Lakukan. Amin. Lakukan. Sedikit demi sedikit. Berbagi bagi banyak orang. Dan itulah yang Tuhan mau buat kita hari-hari ini. Jadi saudara, dengan iman kita tetap percaya, kita kuat dalam pengharapan yang pasti dalam surga. Lalu yang Tuhan mau buat kita yang terakhir adalah kasih. Kita mengasihi sesama kita, punya tindakan, punya perasaan yang ditindaklanjuti dengan perbuatan. Kita mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Jikalau saudara mengasihi Tuhan, buktikan bahwa saudara bisa bangun menyembah Tuhan. Jikalau saudara berkata, aku mengasihi Tuhan, buktikan saudara beribadah tepat waktu. Jikalau saudara mengatakan, aku mengasihi Tuhan, buktikan saudara mendukung pekerjaan Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya pekerjaan Tuhan terus dilebarkan. Mengasihi Tuhan, kasihilah Dia dengan segenap hati kita, saudara. Itu sebabnya kadang ada kalimat, kata kasih seringkali hanya sekedar slogan yang tidak berhenti digembor-gemborkan, tapi tidak ada wujudnya. Itu masalahnya, saudara. Tapi bukan hanya digembor-gemborkan. Mari dari perkara-perkara kecil kita mengasihi. Dalam situasi seperti ini saya tahu saudara mengerti. Saya paham keadaan saudara, keadaan kita semua dalam keadaan sulit dan minim. Tapi bukan berarti di dalam keadaan sulit tidak ada kasih. Bukan berarti dalam keadaan pandemi seperti ini saudara tidak bisa berbagi sedikit
yang kita punya. Kalau ada tetanggamu yang memang kelaparan, apa salahnya 1 liter 2 liter beras engkau bagi kepadanya untuk memperpanjang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kasih itu harus diekspresikan dalam sebuah tindakan nyata. Dalam kehidupan orang percaya, mengasihi itu bukanlah perbuatan pilihan. Amin. Bukan pilihan, tapi mengasihi itu perbuatan yang memang Tuhan mau kita harus lakukan. Tuhan mau kita harus bertindak. Saya dan saudara, bukan hanya saudara, saya juga belajar harus bertindak. Sebab khotbah ini bukan untuk hanya kepada orang lain, tetapi saya belajar, kami belajar sebagai hamba Tuhan, belajar berbagi ketika Tuhan kerapkan lakukan sesuatu. Ini yang menjadi bagian kita, saudara-saudara sekalian. Dan kami melihat ketika kami berbagi sesuatu yang sedikit, Tuhan juga nggak tinggal diam. Seringkali juga Tuhan mencurahkan berkat-Nya yang tidak terduga-duga, tidak pernah terpikirkan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kamu pikirkan, haleluya, tidak pernah kita duga, itu yang Tuhan sediakan bagi. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, apa yang kita bisa lakukan di saat pandemi, lakukan. Jika engkau sudah lakukan sesuatu, berbagi 1 bungkus nasi buat tetangga saudaramu, kamu sisakan buat dia, berarti itu kasih yang sebenarnya. Dan jangan saudara mengharapkan ucapan terima kasih dari dia. Tidak usah. Kalau dia berterima kasih, kembali berikan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Jangan saudara berkata ketika saudara bagi kepada orang lain, ketika dia bilang terima kasih ya Pak, saudara bilang siapa dulu dong yang membagi-bagi, saudara, upahmu telah hilang. Percuma kau lakukan itu, bukan kasih yang sebenarnya, tetapi kasih yang palsu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada dasarnya perbuatan kasih meliputi 3 kepedulian. Yaitu yang pertama, peduli pada penderitaan orang lain. Yang kedua, peduli pada kebutuhan orang lain. Dan yang ketiga, peduli pada keselamatan orang lain. Sadarkah saudara dan saya, ketika kita peduli kepada orang lain, kita peduli kepada penderitaan orang lain, seringkali itu sudah sekaligus peduli pada keselamatannya. Sadarkah kita ketika kita bagi sedikit apa yang kita punya, seringkali orang berkata, tadinya aku sudah kecewa dengan Tuhan, tadinya aku sudah kecewa karena tidak mendapat pertolongan, tetapi kali ini aku saat membutuhkan, Tuhan buka jalan lewat dia menolong saya. Dia orang yang percaya kepada Tuhan, berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saudara-saudara perhatikan, ini menjadi penting buat kita, bahwa kita peduli pada penderitaan orang lain, peduli pada kebutuhan orang lain, dan peduli pada keselamatan orang lain. Bagaimana seharusnya kita mengekspresikan kasih itu? Yang pertama, jangan membalas kejahatan dengan yang jahat. Janganlah saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu, kita tahu bahwa sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa mengasihi, ia tetap. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Itu dari ayat 13 dan 14 tadi. Nah saudara, kalau orang dunia berprinsip bahwa pembalasan lebih kejam daripada perbuatan, pembalasan lebih kejam dari perbuatan, atau pembalasan lebih kejam
daripada kejahatan. Ini kan sesuatu yang tidak perlu kita lakukan. Jangan balas. Nah, saudara-saudara sekalian, yang kedua, suka menolong orang lain. Barang siapa mempunyai harta dunia, melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu. Ingat, menutup pintu hati, menutup pintu rumah terhadap saudara-saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Tidak mungkin. Kasih Allah tidak ada tetap. Dia tutup pintu, dia tutup hatinya, dia tutup dompetnya rapat-rapat. Tidak ada kasih dalam orang itu, kata Alkitab di ayat yang ke-17. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada banyak orang suka menunda-nunda menolong orang lain dengan alasan untuk kebutuhan sendiri. Itu pun belum cukup. Ada banyak orang saudara, mereka tidak mempraktekkan kasih yang sebenarnya, menunda-nunda, memperlambat, akhirnya tertunda dan tidak pernah jadi. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, sebagai penutup, ada 3 unsur penting dari kasih yang perlu kita miliki. Ada 3 unsur. Yang pertama, kasih menuntut adanya pengorbanan. Ada pengorbanan dalam kasih. Rugi, iya. 2, kasih menuntut adanya ketaatan. Ketika Tuhan gerakkan, taat dan lakukan. Dan yang ketiga, kasih menuntut adanya ketulusan. Tulus saja, tulus. Tidak perlu mengharapkan apa-apa. Tulus bagi sesuatu, sedikit demi sedikit, tidak mencari masalah. Nah, saudara, ketiga unsur ini harus menjadi warna tersendiri dalam hidup kita. Ketika kita mengambil keputusan untuk merespon firman Tuhan, kita respon terhadap firman Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagian. Kiranya firman ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami belajar mengasihi. Karena kami tahu kasih itu adalah perasaan yang perlu ditindaklanjuti dengan sebuah tindakan nyata. Sebab dengan demikian, ketika kami membuka pintu hati kami, pintu rumah kami berbagi, maka kasih itu ada tetap dalam kami. Maka kami percaya, kami yang mengasihi pun dapat kasih yang lebih besar daripada Tuhan. Dan itu merupakan kewajiban kami untuk mengasihi. Terima kasih Tuhan, jamah setiap kami yang mendengar program ini. Diberkatilah mereka mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dilanjutkan kembali dengan Ibu Elizabeth dalam doa kita. Biarlah kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, dan biar kita terus meminta anugerah Tuhan dimampukan untuk melakukannya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami akan belajar terus untuk mengasihi, dimulai dari tindakan kami Tuhan. Bahkan kami belajar untuk terus melayani, membagikan kasih itu kepada orang lain. Dan kami belajar untuk mengampuni orang lain, karena Tuhan sudah terlebih dahulu melakukannya. Mari naikkan pujian ini dari hatimu. Aku mau melayani, aku mau mengasihi, mengampuni lebih sungguh lagi Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan terlebih dahulu kepadamu. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih
sungguh melayani, lebih sungguh melayani, lebih sungguh. Katakan Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Masing-masing kita berdoa kepada Tuhan, musik mengalunkan pujian ini. Ketika firman Tuhan sudah disampaikan, mari kita renungkan. Apakah kasih dari Tuhan itu ada di hatiku? Kebanyakan kita merindukan dikasihi, merindukan ditolong, tapi kita tidak mengasihi, bahkan tidak menolong orang lain. Sekalipun aku tidak ditolong, aku tetap menolong orang lain. Sekalipun aku dicaci maki, aku belajar untuk terus mengasihi. Tinggalkan keegoan, tinggalkan kedagingan yang terus menerus, supaya kita semakin mirip dengan karakter Tuhan yang mengasihi tanpa batas. Hatimu yang tersakiti, engkau yang tidak dianggap, engkau yang minder, atau perasaan-perasaan yang berkecamuk, hal-hal yang negatif, buang pagi hari ini. Karena itu adalah celah yang dipakai oleh si jahat untuk melemahkan engkau, untuk melemahkan imanmu, sehingga semangatmu semakin pudar. Hatimu tidak bisa bergembira, dan itu yang membuat engkau sakit, itu yang membuat engkau lemah, tulang-tulang rapuh, kata Alkitab. Tapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena itu biarlah hatimu dipulihkan oleh Tuhan, supaya tidak ada intimidasi dari si jahat. Dan suatu saat ketika kita kembali kepada Tuhan, kita ada dalam kerajaan sorga dan mendapatkan mahkota daripada Tuhan. Itu tujuan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tangkap hal ini, karena ini adalah yang Tuhan mau, yang diingatkan untuk dibagikan kepada kita. Karena dari ketiga hal ini, yang terbesar adalah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Karena kasihlah yang Tuhan inginkan, rindukan, untuk kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Memperhatikan orang lain seperti kita memperhatikan diri kita sendiri. Mengasihi lebih sungguh. Jamah setiap anak-anakmu pagi ini Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Angkat tanganmu, katakan mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh.
kasih lebih sungguh. Sekali lagi katakan, Tuhan lebih dulu mengampuni. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Ini menjadi doa kami pagi hari ini. Mampukan kami untuk melakukannya, mampukan kami untuk taat dan melakukan segala sesuatu dalam ketepatan. Pagi hari ini kami menaikkan setiap doa-doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh bersama-sama dengan kami menyembah Tuhan. Biarlah Engkau semakin memberikan kepekaan secara rohani, sehingga mereka semakin mengerti, semakin mendengar apa yang menjadi mau Tuhan untuk mereka boleh lakukan dalam ketepatan. Dan mereka terus mengejar Tuhan, mengejar hadirat-Mu. Dan kami percaya apapun pergumulan, kerinduan, Tuhan yang akan mengabulkan, Tuhan yang akan mengerjakan sesuai dengan waktu. Segala sesuatu yang terhilang, berkat yang terhilang, bahkan hal-hal yang lama Tuhan yang belum kerjakan, biarlah iman mereka tetap bergelora dan mempercayai bahwa yang terbaik Tuhan berikan. Dan biarlah kami terus menjaga setiap perkataan kami, supaya kami tidak mempersalahkan keadaan, mempersalahkan orang lain, terlebih mempersalahkan Tuhan, supaya kami semakin berkenan dan doa-doa kami berkuasa, karena mulut kami benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami memberkati Bapak Presiden Jokowi. Biarlah Tuhan yang memberkati hidupnya, memberikan hikmat memimpin bangsa kami bersama Bapak Wakil Presiden dan seluruh jajaran yang ada. Dan kami percaya bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Ada pemulihan, ada roh yang takut akan Tuhan. Dan kondisi bangsa ini semakin hari semakin dipulihkan. Berkati apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, bahkan yang sedang mengalami kemelutan tangan, bahkan tidak ada pekerjaan. Tuhan tolong berikan hikmat apa yang harus dilakukan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna bagi setiap anak-anak. Kami sudah menyelesaikan khususnya bulan Maret ini. Dan esok pagi kami memulai hari yang baru di bulan yang baru. Kami percaya ada hal yang ajaib, ada sesuatu yang luar biasa yang kami akan terima daripada Tuhan, karena kami tahu janji-Mu teruji. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan pagi hari ini. Kita terima berkat Tuhan di akhir bulan Maret ini dengan iman dan percaya. Mari kita terima dengan iman. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan berkat melimpah dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati keluargamu, pekerjaanmu secara berlimpah-limpah di bulan Maret ini, dan besok memasuki bulan yang baru, bulan April. Tuhan Yesus memberkatimu di tahun 2021 ini, khususnya bulan April. Tuhan memberkatimu, membuka jalan yang baru. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita tetap berkata bahwa Tuhan kebanggaan dalam hidup kita, dan percaya bahwa janji Tuhan bersinar itu membuktikan bahwa Tuhan besar dalam hidup kita. Amin. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, dan hanya Tuhan kebanggaan dalam hidup kita. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Mari angkat hatimu, bawa kepada
seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Biar senantiasa kita bangga memiliki Tuhan. Amin. Biarlah pagi hari ini jalani segala sesuatu dengan sukacita, dan kita ketemu esok pagi di jam yang sama, jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Pastikan setiap kita mendapatkan sesuatu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.